Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Ustaz Rizky kita akan belajar tentang matematika wajib, yaitu materi pertama, persamaan dan ketidaksamaan linear. Jika ada kendala kapannya, nanti bisa menghubungi langsung ke WA 0811 yang sudah tersedia ya, ataupun juga nanti kita bisa berdiskusi di Google Classroom di kelas masing-masing. Untuk yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya sudah dipelajari di SMP tentang persamaan linear dua variabel. Jadi ini untuk pertama kita mengulang kembali sebelum nanti masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama tujuannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi gradien garis atau lambangnya M ini ya, dari persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, siswa dapat menentukan gradien kemiringan dari persamaan linear dua variabel. Dan terakhir, yaitu siswa dapat menentukan persamaan linear dua variabel. Untuk materi pendukungnya, kalian harus tahu terlebih dahulu, yaitu tentang operasi bilangan dan sifat-sifatnya. Gitu ya. Itu bisa dipelajari kembali, itu di SMP juga sudah pernah dipelajari. Dan selanjutnya yaitu bidang Kartesius, di mana bidang Kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y, beserta nanti ada koordinat-koordinatnya seperti itu. Selanjutnya ada persamaan linear dua variabel, persamaan garis lurus ya. Untuk materi intinya, pertama yaitu sebenarnya sudah dipelajari di SMP kemarin tentang gradien dan juga persamaan garis. Jadi Ustaz ulang kembali sebelum nanti masuk ke materi selanjutnya. Untuk gradiennya, pertama coba lihat di gambar. Nah, ini ada bidang Kartesius di mana ada satu garisnya garis lurus, garis linear. Di sana ada titik A. Misalkan saja titik A itu ada X1 dan Y1, dan juga ada titik B. Titik B-nya itu koordinatnya kita anggap X2 dan Y2. Jadi garisnya ini kita anggap persamaannya Y sama dengan MX plus C. Seperti itu. Dari mana dapatnya? Ini yang namanya kemiringan. Jadi ada sudut. Sudutnya ini kita anggap aja sudut alfa. Jadi kemiringan itu menggunakan trigonometri, yaitu tangen alfa, di mana jarak Y, ini Y, dibagi dengan panjang X. Seperti itu. Jadi kita ketahui nanti kalau misalkan untuk mencari panjang Y itu sendiri adalah Y2-nya ini, panjang semuanya, dikurang Y1. Itulah hasilnya Y. Sedangkan untuk panjang X, untuk mencarinya pada gambar X2, ini titik X2, kita kurangkan dengan X1. Itulah nanti dapat X. Sehingga bisa kita tulis untuk gradiennya, kemiringannya itu sama saja dengan Y per X. Atau tadi Y-nya ini apa? Y-nya itu adalah Y2 dikurang Y1. Sedangkan panjang X itu sama saja dengan X2 dikurang X1. Jadi seperti itu. Bagaimana dapat rumus gradien M itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, itu dari gambar ini. Jadi Y2 min Y1 yaitu jaraknya Y, sedangkan X2 dikurang X1 itu jaraknya X. Oke, selanjutnya ya.
Untuk materi inti selanjutnya yaitu persamaan garis lurus. Untuk persamaan garis lurus itu macam-macam bentuknya. Kalau bentuk umumnya yaitu pertama Y sama dengan MX plus C, di mana M itu sebagai gradien dan X itu sebagai konstanta. Yang pertama dulu kita bahas. Untuk persamaan garis, yang pertama itu Y sama dengan MX. Konstantanya tidak ada. Kenapa dinamain Y sama dengan MX? Itu misalkan di gambar. Lihat di gambar ini garis Y sama dengan MX, di mana garis lurus tersebut memotong di titik 0,0. Jadi garisnya memotong titik 0,0 itu bisa juga dinyatakan Y sama dengan MX. Sedangkan kebalikannya, kalau misalkan ada konstanta dengan bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M itu gradien dan C-nya sebagai konstanta, itu artinya bentuk garisnya itu tidak memotong titik 0,0, tapi memotong sumbu X dan sumbu Y. Lihat perbedaan gambarnya ya. Kalau Y sama dengan MX, itu artinya garisnya memotong di titik 0,0. Sedangkan kalau misalkan bentuk persamaan garis lurusnya Y sama dengan MX plus C, itu tidak memotong di titik 0,0 tapi memotong di sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Selanjutnya persamaan garis lurus dengan bentuk X sama dengan A atau Y sama dengan B. Untuk X sama dengan A, artinya persamaan garisnya itu sejajar dengan sumbu Y. Lihat ya, kalau X-nya bentuknya X sama dengan A, persamaannya artinya persamaan garisnya itu sejajar dengan sumbu Y pada bidang kartesius. Contohnya saja misalkan persamaan garis X sama dengan 5. Artinya posisinya itu nanti memotong di sumbu X sama dengan 5,0 seperti itu. Jadi dia tidak akan berpotongan dengan sumbu Y karena sejajar. Kebalikannya, kalau misalkan bentuknya Y sama dengan B, itu artinya garisnya itu sejajar dengan sumbu X, tidak memotong sumbu X ya, sejajar dengan sumbu X. Contohnya misalkan Y sama dengan 1, arti kalau misalkan koordinatnya ini 1, artinya garisnya nanti seperti ini, lurus. Oke, sampai di sini. Selanjutnya ada lagi persamaan garis lurus dengan bentuk X per X1 ditambah Y per Y1 sama dengan 1. Untuk X per X1 ditambah Y per Y1 sama dengan 1, bentuknya nanti kalau misalkan digambarkan di bidang kartesius, nanti bentuknya untuk dua titiknya, yang pertama X-nya itu X1, sedangkan Y-nya itu bernilai 0. Misalkan P-nya X1,0. Sedangkan titik keduanya itu X-nya itu nilainya 0, sedangkan Y-nya itu Y1. Misalkan di soal ada titik P 5,0 dan titik Q 0,7. Kalau misalkan seperti itu, bisa menggunakan persamaan garis lurus yaitu X per X1 ditambah Y per Y1 sama dengan 1. Ada lagi persamaan garis di mana Y min Y1 sama dengan MX min X1. Bisa dilihat di gambar, misalkan ada garis di mana ada kedua titik yaitu titik P dan titik Q. Misalkan kita anggap titik P-nya itu adalah X1, Y1, sedangkan titik Q-nya itu
X, Y. Untuk jaraknya tadi ya, untuk jaraknya kalau misalkan ini Y, panjang Y dikurang dengan panjang dari koordinat Y1. Inilah yang disebut panjang Y. Y dikurang Y1. Sedangkan misalkan kalau ini panjangnya adalah tadi X. Sedangkan dari sini ke sini dia X1. Makanya jaraknya dari titik P ke sini itu sama dengan X dikurang X1. Kalau ini tadi dapatnya Y dikurang Y1, sedangkan panjang ini tadi X dikurang X1. Dengan cara yang tadi, untuk menentukan gradien M-nya, artinya M sama dengan Y min Y1 per X min X1. Atau bisa kita tulis sama dengan juga Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita kalikan silang. Seperti itu. Makanya kenapa dapatnya Y min Y1 sama dengan M X min X1? Awal mulanya menggunakan gradien garis. Gradien panjangnya Y dan ini panjang X. Panjang garis ini adalah Y min Y1. Panjang yang garis satunya lagi X min X1. Sehingga didapatlah tadi Y min Y1 sama dengan MX min X1. Dan yang terakhir, sama seperti yang tadi. Untuk persamaan garis yang terakhir, ada Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sama dengan yang tadi, cuman titiknya saja, titik P-nya itu kita anggap X1 dan Y1. Sedangkan titik Q-nya itu X2, Y2. Sehingga pada saat mencari gradiennya, nanti bentuk juga rumusnya sama. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini Ustadz sudah buat rangkuman materinya. Kalau misalkan bingung seperti tadi, itu sebenarnya konsep di mana kita mengetahui dapat rumus itu dari mana sih? Ternyata semua rumus yang tadi itu, yang pada bidang kartesius, itu semuanya bisa digunakan tergantung dengan soal yang kita selesaikan nanti. Contoh misalkan nih, Ustadz sudah rangkum di soal untuk mencari gradien. Jika diketahui persamaannya itu bentuknya Y sama dengan MX plus C. Artinya tanpa perlu dicari lagi gradiennya, kita tahu bahwa gradiennya bentuknya Y sama dengan MX plus C. M-nya inilah sebagai gradien. Jika diketahui dua titik, untuk mencari gradiennya, pakailah rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 dikali X1. X2 min X1 maksudnya ya. Jadi kalau misalkan ditanya gradien, diketahui satu persamaan, berarti ubah dulu ke bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Jadi gradiennya kita ketahui. Sedangkan jika diketahui dua titik, menggunakan rumus yang ini ya. Lanjut lagi, untuk mencari gradien, ada dua garis. Kalau misalkan dua garisnya sejajar, itu gradiennya itu sama. Jadi misalkan ada garis pertama garis K, dan garis yang kedua garis L, itu gradiennya harus sama. Kalau misalkan gradiennya sama, artinya garis itu garisnya sejajar. Kebalikannya, kalau misalkan garisnya tegak lurus, itu artinya gradien yang satu, M1, dikalikan dengan gradien yang kedua, itu hasilnya min 1. Ini ya, ini untuk mencari gradien. Selanjutnya untuk menentukan persamaan garis lurus, sudah dirangkum juga.
Jika di soal diketahui ada satu gradien dan satu titik, misalkan gradiennya diketahui, gradien garis itu 5 dengan berpotong di satu titik misalkan 2,5. Untuk mencarinya persamaannya itu menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. M-nya sudah kita ketahui, X1 dan Y1 juga sudah kita ketahui. Kalau misalkan sudah, bisa kita cari persamaan garis lurusnya. Ada lagi kalau misalkan ditanya soal jika diketahuinya dua titik berpotongan, misalkan berpotongannya di X1, Y1, X2, Y2, maka gunakanlah rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi tanpa harus mencari gradiennya, kita langsung bisa menentukan persamaan garis lurusnya jika diketahui dua titik. Ada lagi jika diketahui dua titik, di mana titiknya itu misalkan X1,0 dan 0,Y1, maka gunakan X per X1 ditambah Y per Y1 sama dengan 1. Sama tadi yang tadi ya. Dan selanjutnya lagi, jika garisnya berpotongan di titik 0,0. Nah, yang tadi. Kalau misalkan berpotongannya di titik 0,0, maka bentuk persamaannya itu pasti Y sama dengan MX. Nanti ya, kalau misalkan ada di soal berpotongan di titik 0,0, pasti bentuknya nanti persamaannya Y sama dengan MX. Terus jika garisnya sejajar dengan sumbu X, itu nanti bentuknya Y sama dengan A. Sedangkan kalau misalkan garisnya sejajar dengan sumbu Y, kebalikannya. Nanti persamaannya nanti X sama dengan A. Nah, inilah semuanya yang nanti kita pakai. Tergantung apa yang nanti ditanya soal dan apa yang diketahui. Kalau misalkan di soal ada dua titik, maka kita menggunakan rumus ini. Kalau misalkan ada gradien yang tegak lurus, artinya kita harus mencari dulu gradien yang pertama. Seperti itu. Masih bingung? Kalau bingung, kita tonton video ini untuk penyelesaian dari persamaan garis lurus dan juga untuk mencari gradien. Ini Ustadz lewatkan karena videonya nanti ada di video di luar dari yang ini. Nanti Ustadz share linknya, bisa ditonton nanti. Jadi ada dua video, ini di video yang pertama, nanti video kedua itu cara menyelesaikan soal nanti dengan menggunakan rumus yang tadi Ustadz jelaskan. Jika sudah menonton nanti, silahkan kerjakan latihan. Ada 3. Untuk 3 soalnya ini nanti bisa ditulis di buku kalian, buku tulis kalian, ataupun juga di kertas HVS. Selanjutnya nanti dikumpul dengan cara difoto, kemudian dikirim ke link yang sudah Ustadz bagikan nanti. Oke, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kalau misalkan nanti masih ada yang bingung, sebenarnya ini semuanya sudah dipelajarin di SMP. Nanti kalau misalkan ada kendala pada saat pengerjaan soal, bisa nanti kita berdiskusi langsung melalui WA ataupun juga nanti di Google Classroom. Ustadz ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.